Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Adik-adik, santriwan santriwati diniyah tahmiliyah awaliyah al-wasi'ah, alhamdulillah pada pagi hari ini tepat tanggal 18 April kita bisa dipertemukan di Masjid Al-Wasi'ah dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu. Dalam hal ini kita semua sedang mengikuti program khusus yang memang ditujukan untuk meningkatkan kualitas keilmuan santriwan santriwati, yakni program Kulsum. Program apa? Jadi banyak sekali singkatan ya. Kita mengenal ada singkatan Kultum. Apa Kultum? Kuliah 7 menit, bukan 7 minggu. Kemudian ada Kulsum. Sekarang Kulsum ini apa itu Kulsum? Kuliah subuh Ramadan. Kemudian ada Kutil. Apa Kutil? Ada yang tahu? Kuliah 3 menit. Ada singkatannya Kutil. Dan ada juga yang baru Kurap. Ada yang tahu Kurap? Itu nama penyakit. Saudaranya Panu dan Kadas. Jadi pada pagi ini insya Allah kuliah subuh ini adik-adik semua akan dibagi sedikit ilmu dari AA. Ada yang kenal siapa AA? Bagi yang belum kenal bisa di follow Instagramnya Agung Prawoto 0306. Juga link Facebooknya ada Agung Prawoto. Juga channel YouTube-nya juga ada ya. Ada Agung Prawoto, Raja Kori, Raja Dai, Raja Salawat, dan raja-raja lain. Adik-adik santriwan santriwati DT Al-Wasi'ah, pada pagi ini insya Allah aku akan mengambil tema dikarenakan ustadz-ustadz yang lain sudah banyak menjelaskan tentang Ramadan. Agung akan menjelaskan tentang fardu wudu. Ada yang tahu fardu wudu ada berapa? Ada yang tahu fardu wudu ada berapa? Ada 6. Ada yang masih ngitung? Masa kalah sama anak-anak PAUD Al-Wasi'ah? Ada kan lagunya ya? Fardu wudu yang 6 gitu
Jadi fardu wudu itu ada 6. Dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan. Dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan bahwasannya faslun furudul wudu'i katanya. Jadi fardu wudu sitatun itu ada 6. Yang pertama an-niyatu, yakni niat. Jadi perlu diketahui oleh adik-adik semua bahwasannya fardu wudu itu yang 6 itu para alim ulama mengambil dari Al-Quran 4, kemudian mengambil dari hadis Rasul itu 2. Jadi 6 itu bukan dari Al-Quran semuanya. Dari Al-Quran itu cuma 4. Kenapa 4A? Itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruhusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan bahwasannya fardu wudu itu ada 4. Kemudian ditambah dalam hadis 2, maka para alim ulama menyimpulkan dalam kitab Safinah salah satunya fardu wudu itu jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah niat. Innama a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Ada yang tahu niat wudu? Coba sebutkan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Jadi yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah membasuh muka. Ghuslul wajhi katanya ya. Yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh mukanya sampai mana? Awas, ini banyak yang salah ya. Jadi banyak sekali yang berwudu itu membasuh mukanya itu tidak sempurna. Jadi bagaimana membasuh mukanya nih? Mana sih bagian yang termasuk muka? Nih dari sini nih. Dari atas itu dari mulai tumbuh rambut ya ke pinggir. Nah, ini adalah muka atau wajah ya. Jadi kalau wudunya tidak sempurna bagaimana? Ya kalau wudunya tidak sempurna tidak sah nanti. Jadi wudunya membasuh mukanya hanya sebagian misalnya. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku. Membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Mana siku-siku? Nih siku-siku ya. Ini adalah siku. Jadi membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Jadi jangan sampai wudunya itu hanya sampai telapak tangan saja. Ini batas telapak tangan. Kalau siku ini. Yang keempat adalah mengusap sedikit kepala atau rambut. Nah, ya. Sedikit saja, ya. Jadi tidak usah banyak-banyak. Cukup sedikit saja mengusap kepala atau rambut. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, tahu ya mata kaki ya? Jadi yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Kemudian cara membasuhnya juga harus dibersihkan sela-sela kakinya.
kaki itu kan punya jari ya. Kaki itu punya jari. Sela-selanya itu dibersihkan. Jadi sela-sela dari kaki itu dibersihkan. Jangan sampai wudu itu hanya sekedar membasahi kaki saja. Jadi ini banyak sekali yang salah kaprah dalam mengambil air wudu. Banyak sekali di antara kita yang hanya membasahi saja tanpa membasuh. Jadi istilahnya juga beda. Membasahi, membasuh itu beda. Kalau membasahi hanya sekedar untuk mengenakan air ke dalam kaki saja. Tapi kalau membasuh itu diusap-usap ya. Nah, sela-selanya dibersihkan. Seperti itu. Dan yang keenam adalah tertib. Mendahulukan yang dahulu dan mengakhirkan yang terakhir. Namun adik-adik semua, perlu diketahui, sempurnanya sholat kita itu tergantung dari sempurnanya wudhu kita. Bahkan apabila kita ingin benar-benar mendapatkan sholat yang khusyuk, ya, ingin mendapatkan sholat yang khusyuk, itu tergantung dari mengambil wudhunya juga. Jadi banyak orang yang ingin mendapatkan sholat khusyuk, tapi wudhunya tidak sempurna. Bahkan pada wudhu yang sempurna pun, kalau ingin benar-benar nanti mendapatkan sholat yang khusyuk, itu kita tambahkan dengan membaca doa di setiap gerakan wudhunya. Coba kita sekarang tes, ya. Wudhu itu ada sunnahnya, ada fardunya. Sunnah wudhu itu apa saja? Yang pertama adalah sebelum kita berwudhu kita membaca doa. Ada yang tahu doa sebelum berwudhu? Bukan niat wudhu, bukan. Ada niat wudhu, ada doa sebelum berwudhu. Bismillahi alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Setelah membaca doa, kemudian membasuh kedua tangan. Tadi dibahas membasuh kedua tangan sampai siku, tapi ini membasuh kedua telapak tangan. Ini sunnahnya dulu nih. Lalu membaca doa, doanya apa? Membasuh kedua telapak tangan, doanya apa? Allahumma fad yadayya mimma asika kulliha. Kemudian berkumur-kumur, itu sunnahnya. Berkumur-kumur juga ada doanya. Doanya apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Selepas itu lalu kita sempurnakan lagi sunnahnya dengan membasuh kedua hidung. Jadi menghirup sedikit air, dimasukkan ke dalam hidung, lalu dikeluarkan kembali. Ada doanya. Allahumma arini raihatal jannati wa anta anirodi. Kemudian setelah itu baru membasuh muka, masuk ke dalam fardunya tadi. Niat, baca niat. Setelah baca niat ada doanya. Doa membasuh muka. Apa doa membasuh muka? Allahumma bayyin wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu. Setelah itu membasuh tangan kanan, ada doanya. Apa? Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'un. Allahumma arihni ra'i. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Kemudian membasuh tangan kiri, ada doanya. Allahumma la tu'tini kitabi bisimali aumi warai johri. Jadi semua gerakan-gerakan dalam wudhu itu doanya ada.
Kemudian mengusap kepala tadi, Allahumma harim sa'ari wa basari alanna. Membasuh kedua telinga, Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Ini banyak sekali. Jadi untuk mendapatkan kesempurnaan dalam berwudu, khususnya nanti kita untuk mendapatkan kehusuan dalam melaksanakan ibadah sholat, maka sebuah keniscayaanlah kita untuk menyempurnakan wudu kita. Selain dari fardu wudu yang kita sempurnakan, juga sunnah-sunnah wudunya kita laksanakan. Selebih dari itu, kita lengkapi fardu dan sunnahnya dengan membaca doa-doa yang telah diajarkan oleh para alim ulama, terkhusus oleh para asatidah yang ada di DTA Al-Wasiyah. Jadi kesimpulan dari kuliah subuh pada pagi hari ini, agar kita mendapatkan kehusuan dalam melaksanakan ibadah sholat fardu yang 5 waktu, khususnya umumnya dalam melaksanakan sholat-sholat sunnah lainnya, maka kita sempurnakan wudu kita, kemudian kita lengkapi dengan hal-hal yang sunnah, dan kita lengkapi juga dengan membaca doa-doa yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.